Pagi buta, sebelum ayam berkokok, Rudy sudah terbangun. Tangannya sigap meraba alarm tua yang berdering di samping kasur tipisnya. Matanya masih terasa berat, tubuhnya lelah, tapi tekadnya selalu sama, berangkat sebelum fajar untuk mencari rezeki. Suara roda gerobak kayu kecil yang terikat di motor tuanya menjadi saksi perjuangannya. Gerobak itu sudah penuh dengan sayuran segar yang ia beli dari pasar induk semalam. Kubis, kangkung, bayam, cabai, tomat, bawang, semuanya ditata sebaik mungkin, meski seringkali belum cukup lengkap. Modalnya terbatas, jadi Rudy hanya bisa membeli sayuran secukupnya. Jalanan masih sepi ketika ia melaju. Udara dingin menusuk tulang, namun wajahnya tetap teguh. Setiap tikungan, setiap gang kecil, sudah ia hafal. Ia tahu betul di mana rumah yang biasanya membeli sayurannya, siapa yang sering hutang tapi selalu membayar, siapa yang cerewet soal harga, dan siapa yang suka memberi tambahan dua ketika membeli. Sayur segar, suaranya lantang menyapa subuh. Kadang, hanya itu yang jadi modal dagangnya selain sayuran, suara semangat dan senyum tulus. Tak lama, ibu-ibu rumah tangga mulai keluar dengan daster lusuh, membawa wadah plastik. Rudy, ada tomat segar, enggak? Ada, Bu. Baru semalam saya ambil dari pasar, jawabnya ramah. Hasil jualannya tak besar. Dalam sehari, kadang ia hanya membawa pulang 100.000 rupiah, itu pun sudah dipotong modal. Dari uang itu, ia harus sisihkan untuk kebutuhan rumah, uang sekolah anak, listrik, dan modal belanja esok hari. Seringkali ia harus berutang sayuran ke pengepul agar tetap bisa berdagang. Namun, bagi Rudy, itu semua tidak pernah membuatnya putus asa. Ia selalu berdoa dalam hati, "Ya Allah, cukupkanlah rezeki ini untuk keluarga kecilku. Jangan sampai mereka kekurangan." Sayangnya, doa tulus itu tidak selalu sejalan dengan kenyataan yang ia hadapi di rumah. Sisi, istrinya, berbeda jauh dari dirinya. Perempuan itu selalu menuntut lebih. Setiap kali Rudy pulang dengan keringat yang masih menetes, ia bukan disambut senyum hangat, melainkan pertanyaan dingin. "Mana uangnya, Ruth? Jangan sampai kurang. Aku yang tahu kebutuhan rumah. Kalau kamu simpan-simpan, percuma." Rudy menyerahkan hasil dagangan tanpa banyak kata. Ia tahu, setiap kali ia coba menyisihkan sedikit saja untuk modal esok, Sisi akan marah. Bahkan pernah piring melayang ke lantai hanya karena uang belanja dianggap kurang. "Kalau begini terus, kapan kita bisa maju, Ruth? Hidupmu cuma muter di situ-situ aja. Orang lain bisa punya motor baru, bisa bangun rumah bagus. Kamu, jualan sayur keliling terus. Nggak ada peningkatan," kata Sisi dengan nada merendahkan. Kalimat itu menusuk hati Rudy, tapi ia memilih diam. Baginya, marah hanya akan memperburuk keadaan. Ia percaya suatu hari nanti, kerja kerasnya akan membuahkan hasil. Rudy semakin rajin. Ia menambah rute dagangannya, bahkan rela bangun lebih pagi untuk bisa menjual lebih banyak. Kadang ia tak sempat sarapan, hanya menyeruput kopi pahit sisa semalam. Yang penting, uang untuk keluarga selalu ada. Namun, sekeras apapun ia berusaha, bagi Sisi semua tetap terasa kurang. Wanita itu tak pernah puas. Pakaian baru, perhiasan, jalan-jalan, semua ia tuntut. Rudy hanya bisa mengangguk meski dalam hati ia menangis. Suatu hari, ketika hasil dagangan lumayan, Rudy berani menyisihkan sedikit untuk tabungan. Ia ingin suatu saat bisa membuka kios kecil di pasar, agar tak perlu keliling lagi. Tapi baru saja ia sembunyikan uang itu di bawah bantal, Sisi menemukannya. "Kamu masih berani sembunyiin uang dariku, Ruth? Kurang ajar. Kamu kira aku nggak tahu caranya ngatur rumah tangga?" bentak Sisi sambil merobek dompet tipis itu. Rudy hanya menunduk. Hatinya perih, tapi ia tak ingin anak-anak mendengar pertengkaran mereka.
Hari berganti hari. Hidup berjalan seperti roda tua yang berderit. Rudy tetap bekerja keras, tetap jujur, tetap menahan semua keluh kesah. Namun tanpa ia sadari, badai besar tengah menunggu di depan. Badai yang bukan hanya menguji kesabarannya sebagai suami, tapi juga sebagai seorang manusia. Sisi bukan sekadar istri yang selalu menuntut lebih. Ia menyimpan rahasia besar, rahasia yang kelak akan menghancurkan rumah tangga mereka. Dan perjalanan panjang Rudy menuju luka terdalam sekaligus kebangkitan hidupnya baru saja dimulai. Hari itu, Rudy pulang lebih awal dari biasanya. Dagangannya laku lumayan cepat karena ada pesta di kampung sebelah. Banyak ibu-ibu yang membeli sayur dalam jumlah banyak, sehingga ia bisa menutup dagangan sebelum jam 12 siang. Dengan wajah penuh keringat namun sedikit lega, ia mendorong gerobaknya menuju rumah. Namun ketika ia tiba, suasana rumah sepi. Hanya anak sulungnya, Rara, yang sedang duduk di teras sambil menggambar di buku tipis. "Rara, ibu kemana?" tanya Rudy sambil menaruh gerobak di halaman. Rara menoleh sebentar lalu berkata polos, "Tadi ibu dandan cantik sekali, yah. Pakai baju baru. Katanya mau ketemu temen di kota." Tapi Rara nggak tahu siapa. Hati Rudy terasa aneh mendengar itu. Dandan cantik? Baju baru? Dari mana Sisi dapat uang membeli baju, sementara ia tahu benar uang belanja selalu habis dipakai untuk kebutuhan rumah? Rudy masuk ke rumah. Ia melihat meja makan kosong, tidak ada makanan. Biasanya Sisi memasak walau sekadar sayur bening. Kali ini tak ada apa-apa. Perutnya yang keroncongan semakin terasa perih. Ia hanya duduk di kursi reot, menunggu. Menjelang sore, Sisi pulang. Bau parfum mahal tercium jelas. Tangannya menenteng kantong belanja berisi roti dan minuman kaleng. "Dari mana, Si?" tanya Rudy pelan. Sisi mengangkat alis, terlihat tidak senang dengan pertanyaan itu. "Dari teman." "Kenapa?" "Nggak boleh." Rudy menelan ludah. "Aku cuma tanya. Biasanya kalau pergi kasih tahu, biar aku nggak khawatir." Sisi mendengus. "Khawatir? Apa yang perlu dikhawatirin? Aku ini bukan anak kecil." Rudy memilih diam. Ia tak ingin memperpanjang. Namun sejak hari itu, rasa curiga mulai tumbuh. Beberapa minggu kemudian, Rudy mendapat kabar yang mengejutkan dari tetangganya, Bu Marni, yang sering membeli sayur. Saat membayar, Bu Marni berbisik, "Pak Rudy, maaf ya kalau saya lancang. Tapi saya beberapa kali lihat Bu Sisi jalan sama laki-laki di kota. Mereka kelihatan akrab sekali. Saya khawatir Bapak nggak tahu." Rudy terdiam. Darahnya berdesir. "Apa ibu yakin itu Sisi?" tanyanya dengan suara bergetar. "Saya nggak salah lihat, Pak. Dia pakai jilbab merah muda. Saya tahu betul wajah Bu Sisi." "Saya cuma kasihan sama Bapak," jawab Bu Marni lirih. Ucapan itu menghantam hati Rudy. Ia merasa bumi berguncang. Malamnya, ketika Sisi sudah tertidur, Rudy duduk termenung. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia teringat semua keringat yang ia curahkan, semua lelah yang ia tahan, semua doa yang ia panjatkan. Namun ternyata, di balik itu, istrinya menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan rumah tangga mereka. Besoknya, ia mencoba mencari tahu lebih jauh. Ia mengikuti Sisi diam-diam saat istrinya berpamitan pergi ke kota. Motor tuanya melaju pelan, menjaga jarak. Dan benar saja, ia melihat Sisi bertemu dengan seorang pria. Mereka masuk ke sebuah kafe. Dari kaca besar, Rudy bisa melihat istrinya tertawa lepas, menggenggam tangan lelaki itu. Hatinya hancur seketika. Dunia seakan runtuh. Nafasnya sesak. Namun, alih-alih masuk dan membuat keributan, Rudy memilih menahan diri. Ia tidak ingin membuat aib semakin besar.
Ia hanya menunduk, lalu kembali ke rumah dengan langkah gontai. Malam itu, ia memberanikan diri bicara. "Si, aku lihat kamu tadi di kota. Sama laki-laki itu. Siapa dia?" Sisi terkejut, lalu berusaha menutupi. "Kamu salah lihat. Itu cuma teman." "Teman gak mungkin gandengan tangan," jawab Rudy tegas. Untuk pertama kalinya ia meninggikan suara. Sisi malah membentak, "Kalau kamu bisa kasih aku hidup yang layak, aku gak akan cari teman lain. Aku capek hidup miskin, Ruth. Aku gak mau terus-terusan hidup sengsara begini." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantung Rudy. Ia gemetar. Tubuhnya lemas. Dalam hati ia berbisik, ternyata semua pengorbananku tak ada artinya baginya. Sejak malam itu, hubungan mereka makin retak. Sisi semakin berani. Ia sering meminta uang lebih banyak. Jika Rudy bilang hasil dagangan pas-pasan, Sisi akan marah besar. Bahkan, tanpa sepengetahuan Rudy, Sisi mulai berani meminjam uang ke bank. Awalnya, ia bilang uang itu untuk membeli perabot rumah. Tapi kenyataannya, sebagian besar ia gunakan untuk kesenangan pribadi bersama pria itu, Fikri namanya. Lelaki yang manis dalam kata-kata, tapi penuh tipu daya. Sementara Rudy, ia hanya bisa pasrah. Hatinya remuk, tapi ia tetap bekerja keras demi anak-anak. Namun badai sesungguhnya belum benar-benar datang. Rudy hanya baru mencium bau anginnya. Karena di balik senyum licik Fikri dan ambisi buta Sisi, ada jurang besar yang siap menelan keduanya. Dan Rudy, meski terluka, justru akan menemukan jalan kebangkitannya di balik semua pengkhianatan itu. Hari itu, Rudy baru saja pulang dari berjualan. Tubuhnya lelah, keringat menempel, dan motor tuanya hampir mogok karena kelebihan beban. Ia berharap ada makanan hangat di meja makan. Namun, yang ia temukan hanyalah rumah berantakan dan suara ribut dari kamar. Anak-anak menangis. Rara, si sulung, berusaha menenangkan adiknya, Rico, yang masih kecil. Sementara Sisi berdiri dengan wajah penuh amarah. "Mana uangnya, Ruth?" bentak Sisi sambil melipat tangan di dada. "Aku baru saja sampai, Si. Ini hasil dagangan tadi," kata Rudy sambil mengeluarkan uang lusuh dari saku celananya. Jumlahnya tidak banyak, hanya Rp150.000. Sisi langsung merebutnya. "Cuma segini. Gak cukup. Aku sudah bilang, kebutuhan rumah makin banyak. Anak-anak butuh baju baru, aku juga perlu keperluan sendiri." Rudy menahan nafas. "Si, ini semua yang aku dapat. Besok aku coba lebih giat lagi. Tapi tolong, sisakan sedikit untuk modal. Kalau nggak ada modal, aku nggak bisa jualan besok." Sisi mendengus. "Modal, modal, modal. Kamu itu cuma alasan. Kalau memang pintar cari duit, nggak mungkin hidup kita susah terus begini. Aku capek, Ruth. Capek." Anak-anak terdiam, menatap dengan mata berkaca-kaca. Rudy berusaha menahan air matanya di depan mereka. Beberapa hari kemudian, pertengkaran semakin sering. Hingga suatu malam, Sisi tak pulang. Rudy gelisah, mondar-mandir di ruang tamu. Ketika akhirnya ia muncul menjelang tengah malam, wajahnya pucat tapi matanya penuh keberanian. "Aku nggak bisa begini terus, Ruth. Aku pengen bahagia. Aku butuh laki-laki yang bisa kasih aku kehidupan layak." Rudy terdiam. "Maksudmu apa, Si?" "Aku mau pisah," jawab Sisi tanpa ragu. "Aku sudah bosan sama kamu. Aku mau hidup sama Fikri. Dia bisa kasih aku apa yang aku mau." Seperti petir di siang bolong, kata-kata itu membuat dunia Rudy runtuh. Nafasnya terhenti, tubuhnya gemetar. Ia menatap Sisi dengan mata berkaca-kaca. "Si, kita sudah menikah belasan tahun.
Kita punya anak. Apa kamu tega? Tega atau enggak, aku enggak peduli. Aku juga punya hak bahagia. Kamu enggak bisa kasih itu. Jadi, biarkan aku pergi. Rudy hampir jatuh terduduk. Air matanya mengalir deras. Ia mencoba menggenggam tangan istrinya, tapi Sisi menepis kasar. Jangan halangi aku, Ruth. Semua sudah terlambat. Keesokan harinya, Sisi benar-benar pergi. Ia membawa sebagian barang, termasuk perhiasan kecil yang pernah dibeli Rudy bertahun-tahun lalu dengan susah payah. Anak-anak menangis, memeluk kaki ibunya, tapi Sisi menepis mereka. Aku janji bakal sering datang lihat kalian, katanya singkat sebelum melangkah pergi bersama Fikri yang menunggu di luar dengan motor baru hasil utang. Rudy hanya bisa berdiri kaku di teras. Dadanya sesak. Matanya merah. Ia merasa sebagian jiwanya ikut dibawa pergi. Namun di saat bersamaan, ia sadar ia harus tetap kuat untuk anak-anak. Hari-hari setelah kepergian Sisi terasa berat. Rudy harus mengurus anak-anak sendirian. Ia tetap berjualan sayur, meski hatinya hancur. Kadang di tengah jalan ia menangis, tapi segera menghapus air matanya sebelum sampai ke rumah pembeli. Ia tak ingin orang lain tahu penderitaannya. Namun, di balik semua itu, ada semangat baru yang mulai tumbuh dalam dirinya. Aku sudah kehilangan istri. Tapi aku tidak boleh kehilangan anak-anak. Mereka butuh aku. Aku harus bangkit, apapun yang terjadi. Sementara itu, kehidupan Sisi tidak seperti yang ia bayangkan. Fikri memang manis di awal. Ia mengajak Sisi makan di restoran, membeli baju baru, dan berjanji akan membangun rumah tangga mewah. Namun semua itu hanyalah fata morgana. Dalam beberapa bulan, Sisi mulai melihat wajah asli Fikri. Ternyata, lelaki itu terlilit utang besar di bank dan rentenir. Motor baru yang ia banggakan hanyalah hasil kredit. Uang yang ia hambur-hamburkan bersama Sisi hanya dari pinjaman, bukan hasil kerja keras. Penagih utang mulai berdatangan. Pintu rumah kontrakan mereka diketuk siang malam. Fikri sering marah-marah, bahkan mulai kasar kepada Sisi. Kamu pikir gampang cari duit? Aku ini pusing bayar utang. Jangan nuntut macem-macem lagi, teriak Fikri suatu malam. Sisi hanya bisa menangis. Ia teringat wajah Rudy, lelaki sederhana yang meski miskin, tak pernah meninggikan suara, apalagi menyakiti dirinya. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Rudy, di sisi lain, perlahan bangkit. Meski sakit hati, ia tetap berusaha jujur dan ulat. Pelanggan mulai simpati kepadanya. Banyak ibu-ibu di kampung yang sengaja membeli lebih banyak sayur darinya karena kasihan melihat ia berjuang sendirian dengan anak-anak. Suatu hari, seorang pedagang sembako di pasar, Pak Hadi, berkata, "Ruth, kamu ini orang rajin dan jujur. Saya ada kios kosong di pasar. Kalau kamu mau, ambil aja. Cicil bayarnya pelan-pelan. Saya percaya sama kamu." Mata Rudy berkaca-kaca. Ia tak menyangka masih ada orang yang percaya padanya. Dengan penuh syukur, ia menerima tawaran itu. Dan dari situlah perjalanan barunya dimulai. Sejak mendapat tawaran dari Pak Hadi, hidup Rudy perlahan berubah. Meski awalnya ia ragu, tapi dorongan untuk memberi kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak membuatnya mantap menerima kios kecil itu. Letaknya di pojok pasar, tidak terlalu strategis, namun cukup layak untuk memulai. Hari pertama membuka kios, dagangan Rudy tidak banyak. Ia hanya bisa membeli sayuran secukupnya dengan modal pinjaman kecil dari Pak Hadi. Tomat, cabai, kangkung, dan beberapa ikat bayam ia tata seadanya di atas meja kayu tua. "Sayur segar, Bu, silakan," suaranya terdengar malu-malu. Berbeda dengan ketika ia keliling, kali ini ia harus bersaing dengan pedagang lain yang sudah lama punya langganan. Banyak pembeli yang hanya melirik sekilas lalu lewat begitu saja.
Namun ada juga beberapa yang berhenti, membeli sedikit sayur, lalu tersenyum. "Ini pertama kali jualan di kios ya, Pak? Semangat, semoga laris." Ucapan sederhana itu memberi Rudy kekuatan. Hari-hari berikutnya penuh tantangan. Terkadang sayuran tidak habis terjual, sehingga harus dibuang karena layu. Rudy sering pulang dengan wajah lesu, namun ketika melihat anak-anak yang menunggunya di rumah dengan senyum polos, semangatnya kembali menyala. "Ayah, kiosnya ramai nggak hari ini?" tanya Rara suatu malam. "Lumayan, Nak. Kita harus sabar. Besok pasti lebih baik," jawab Rudy sambil tersenyum, meski hatinya sebenarnya penuh kegelisahan. Untuk menutupi kekurangan, Rudy bekerja ekstra. Subuh ia berangkat ke pasar induk untuk mengambil sayuran, lalu sepanjang pagi hingga siang ia menjaga kios. Malam hari, ia masih keliling kampung menjajakan sisa dagangan dengan motor tuanya. Tubuhnya lelah, tapi tekadnya teguh. Lambat laun, kejujuran dan kerajinannya mulai dikenal. Banyak pembeli merasa nyaman berbelanja di kios Rudy. Ia tidak pernah curang menimbang, bahkan sering memberi bonus cabai atau daun bawang gratis. "Pak Rudy itu orangnya baik, nggak pernah nipu. Beli di sana aja," bisik seorang ibu kepada temannya di pasar. Kabar itu menyebar. Kios kecil Rudy perlahan makin ramai. Dari hasil penjualan, ia bisa mencicil hutang kios kepada Pak Hadi. Tidak cepat, tapi pasti. Suatu hari, Pak Hadi menghampirinya. "Ruth, kamu luar biasa. Saya nggak salah kasih kios ini ke kamu. Teruslah jaga kejujuranmu. Pasar butuh pedagang seperti kamu." Rudy hanya bisa menunduk, air matanya menetes tanpa ia sadari. Sementara itu, kehidupan Sisi semakin terpuruk. Fikri ternyata bukan hanya berhutang, tapi juga penjudi. Uang hasil pinjaman di bank habis untuk membayar taruhan. Sisi kerap mendapati dirinya tidur di kontrakan sempit, dikejar-kejar penagih utang yang mengetuk pintu keras-keras. "Si, kamu harus bantu aku cari duit. Aku nggak bisa sendirian," bentak Fikri suatu malam. "Cari duit gimana? Aku nggak punya apa-apa lagi," jawab Sisi sambil menangis. Fikri semakin kasar, bahkan berani menamparnya. Di saat itu, Sisi benar-benar menyesal. Ia teringat betapa sabarnya Rudy, betapa kerasnya ia bekerja meski hasilnya sedikit. Namun semuanya sudah terlambat. Ia tak punya tempat pulang. Di pasar, usaha Rudy makin berkembang. Dengan pendapatan yang lebih stabil, ia mulai menambah jenis dagangan. Tak hanya sayuran, tapi juga bumbu dapur, telur, bahkan beras dalam karung kecil. Ia juga mendapat bantuan dari beberapa tetangga yang simpatik. "Ruth, kalau butuh tenaga buat angkat barang, panggil aja anak saya," kata Pak Darto, tetangganya. Dengan dukungan itu, kios Rudy semakin maju. Ia bisa menyekolahkan anak-anak lebih layak, bahkan sesekali membelikan mereka pakaian baru. Rara yang dulu sering murung karena ditinggalkan ibunya, mulai tersenyum lagi. "Terima kasih, Ayah. Aku janji bakal belajar rajin biar bisa bikin Ayah bangga," katanya suatu malam sambil memeluk Rudy erat-erat. Pelukan itu menjadi obat bagi luka hati Rudy. Ia sadar, meski kehilangan istri, ia masih punya harta terbesar, anak-anak yang setia mendampingi. Beberapa tahun berlalu, kios kecil itu tumbuh menjadi lebih besar. Dari hanya satu meja kayu reot, kini ia punya 2 kios berdampingan yang disatukan. Rak-rak tertata rapi, dagangan lengkap, bahkan ada beberapa pekerja yang membantunya. Rudy kini dikenal sebagai juragan sayur di pasar. Namun meski usahanya sudah besar, ia tidak pernah berubah. Senyum ramahnya tetap sama, kerajinannya tetap terjaga, dan kejujurannya makin membuat banyak orang hormat padanya. Di sisi lain, Sisi dan Fikri hidup dalam kesengsaraan. Fikri akhirnya kabur karena tidak sanggup lagi menanggung utang. Sisi ditinggalkan sendirian,
hidup berpindah-pindah, bahkan pernah tidur di emperan toko. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, jauh berbeda dari dulu ketika masih bersama Rudy. Suatu hari, dengan langkah gontai, ia lewat di depan kios Rudy. Dari jauh ia melihat mantan suaminya sibuk melayani pembeli dengan senyum tulus seperti dulu. Di sampingnya, Rara dan Rico membantu menimbang sayur. Mereka terlihat bahagia, meski sederhana. Air mata Sisi jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menutup wajah dengan kerudung lusuh, lalu berjalan cepat menjauh. Dalam hatinya ia tahu, ia telah membuang berlian demi sebutir kerikil. Dan kini, ia harus menanggung akibatnya. 5 tahun sudah berlalu sejak perpisahan pahit itu. Rudy kini bukan lagi sekadar pedagang sayur keliling. Ia telah menjadi pemilik kios sayur yang cukup besar di pasar tradisional. Nama kios sayur Rudy dikenal banyak orang. Kiosnya rapi, penuh dengan sayuran segar, bumbu dapur, beras, bahkan ayam potong. Setiap pagi, kiosnya ramai pembeli. Ada yang datang karena kualitas dagangannya, ada pula karena percaya pada kejujurannya. Rudy tidak lagi sendirian. Ia mempekerjakan 2 orang karyawan muda untuk membantu menimbang dan mengangkat barang. Sementara Rara dan Rico, meski sibuk sekolah, sering membantu di waktu libur. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang mandiri, berkat didikan Rudy yang keras sekaligus penuh kasih. Bahkan, beberapa pedagang lain di pasar sering memuji. "Ruth, kamu ini contoh orang yang sabar dan kerja keras." Siapa sangka, dulu jualan keliling, sekarang punya kios sebesar ini. Rudy hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu semua ini bukan semata hasil usahanya, tapi juga berkat pertolongan Allah dan doa anak-anaknya yang tak pernah putus. Sementara itu, hidup Sisi justru semakin terpuruk. Setelah Fikri kabur meninggalkan tumpukan utang, ia benar-benar jatuh miskin. Tidak ada lagi rumah kontrakan. Ia harus menumpang dari rumah ke rumah, hingga akhirnya benar-benar terlantar. Tubuhnya kurus, wajahnya kusam, kerudungnya lusuh. Wanita yang dulu penuh gengsi dan tuntutan kini berjalan dengan langkah gontai, menunduk setiap kali lewat di keramaian. Kadang, ia duduk di pinggir jalan pasar, berharap ada orang yang memberinya makanan. Ia hidup dalam bayang-bayang penyesalan, teringat betapa dulu ia punya suami yang setia, jujur, dan rela berjuang mati-matian demi keluarga. Tapi kini, semua itu hanya tinggal kenangan. Suatu pagi, Sisi memberanikan diri lewat di depan kios Rudy. Ia melihat mantan suaminya sibuk melayani pembeli dengan senyum ramah. Di sampingnya, Rara membantu menimbang cabai, sementara Rico mencatat pesanan. Wajah mereka berseri-seri, penuh kebahagiaan. Air mata Sisi jatuh deras. Ia ingin sekali menghampiri, meminta maaf, memohon agar diterima kembali. Namun langkahnya berat. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada suara keluar. Ia tahu, dirinya sudah tidak pantas lagi. Ia yang memilih pergi, ia yang mengkhianati, dan kini ia harus menanggung akibatnya. Dengan hati hancur, ia berbalik, berjalan menjauh sambil menutup wajah dengan kerudung lusuh. Sementara Rudy, tanpa sadar, sempat melirik ke arah bayangan itu. Ia melihat sekilas sosok yang pernah mengisi hidupnya. Hatinya terenyuh, tapi ia memilih diam. Baginya, masa lalu biarlah tetap di masa lalu. Sekarang yang terpenting adalah masa depan anak-anaknya. Ia tidak ingin lagi tenggelam dalam luka lama. "Rara, Rico," katanya sambil tersenyum, "ingat ya, apapun yang terjadi, kita harus tetap jujur dan kerja keras. Rezeki itu nggak datang dari manusia, tapi dari Allah. Kalau kita ikhlas, pasti ada jalannya." Anak-anaknya mengangguk mantap. "Iya, Ayah." Dan hari itu, kios Rudy kembali ramai. Senyum tulusnya tetap menghiasi wajah, meski hatinya pernah hancur berkeping-keping. Ia sudah menang, bukan dengan membalas dendam,
tapi dengan membuktikan bahwa kesetiaan, kerja keras, dan kejujuran adalah kunci kebahagiaan yang sejati. Kehidupan memang penuh liku. Ada yang tergoda gemerlap semu lalu jatuh ke jurang, ada pula yang tetap bertahan di jalan sederhana lalu menemukan kebahagiaan sejati. Sisi memilih jalan pengkhianatan, dan ia berakhir dalam penyesalan. Rudy memilih jalan kesabaran, dan ia menuai keberkahan. Begitulah hidup, selalu adil pada akhirnya.